Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita dipertemukan kembali dalam program kami Kajian Maki Peduli Indonesia dalam pembahasan ilmu nahwi. Dan insya Allah pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan pada kali ini juga kita sudah memasuki Al-Halaqatus Tsaniyata Asyrah, yaitu pertemuan yang ke-12. Dan insya Allah yang akan menjadi materi kali ini adalah seputar al-i'rab wal bina. Jadi al-i'rab wal bina, insya Allah kedua hal ini akan menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini. Namun perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa al-i'rab wal bina itu adalah suatu jenis atau jenis kata, baik itu isim, baik itu fi'il ataupun huruf, dilihat dari bisa atau tidaknya dia berubah pada akhirnya atau pada akhir katanya gitu. Jadi al-i'rab wal bina ini adalah kemampuan bisa atau tidaknya satu kata, baik itu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, huruf, kata sambung, berubah atau tidak pada akhir katanya. Baik, untuk bisa lebih lanjut memahami seputar al-i'rab wal bina, kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah al-i'rab. Mungkin ikhwati fillah sudah pernah mendengar, sudah pernah mempelajari, ataupun sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan i'rab. Dan pada buku yang ana rujuk, yang dimaksud dengan al-i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. Jadi al-i'rab itu adalah taghyir awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. Artinya i'rab itu adalah perubahan akhir kata disebabkan masuknya amil. Jadi kata dalam bahasa Arab, baik itu jenisnya isim ataupun fi'il, itu bisa berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Ana ulang bahwa kata dalam bahasa Arab yang jenisnya isim, kata benda, dan fi'il, kata kerja, itu akhir katanya bisa berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain disebabkan amil. Jadi amil itu adalah faktor yang mengubah kata benda atau kata kerja ke kondisi yang lain. Mari kita lihat al-amthilah, contoh-contohnya. Nah, pertama di sini ada sebuah kalimat sempurna, yaitu ja'a rajulun. Nah, ikhwati fillah, yang harus digarisbawahi adalah di sini kata rajulun. Kata rajulun ini dia termasuk i'rab atau termasuk kata yang mu'rab, dapat berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Sekarang kondisi pertamanya itu adalah marfu' dengan cirinya dhammah, rajulun atau dhammatain. Kenapa? Karena ada amil di depannya, yaitu fi'il madi. Jadi fi'il madi ini ataupun keseluruhan fi'il pasti membutuhkan subjek atau pelaku. Nah, maka karena ja'a ini adalah fi'il dan dia membutuhkan pelaku, dan pelaku itu dalam bahasa Arab atau ilmu qaid
dikenal sebagai fa'il. Dan fa'il posisinya kedudukannya marfu. Nah, maka rajulun di sini marfu karena dia sebagai fa'il dengan cirinya dhammah. Nah, maka ini termasuk, atau rajulun ini termasuk kata yang mu'rab, yang menerima perubahan. Dan mana amilnya, yaitu ja'a, fi'il madhi ini. Artinya adalah telah datang seorang laki-laki, karena ja'a itu adalah fi'il madhi. Berikutnya kita bisa melihat perubahan pada kata rajul, yaitu ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Tadi pertama rajulun dengan dhammatain, kedua rajulan dengan fathatain. Ini berarti kata rajul memang menerima perubahan. Dan di mana letak perubahannya? Yaitu pada harokat di akhir huruf, atau huruf pada harokat huruf yang terletak di akhir. Mana amilnya? Di sini amilnya adalah fi'il dan fa'il. Dan kata ro'a itu adalah satu di antara kata atau kata kerja yang membutuhkan objek. Sehingga rajulan ini menjadi objek atau dikenal sebagai maf'ulun bihi, dan i'rabnya yaitu adalah mansub dengan cirinya fathatain. Nah, maka kata rajulan adalah mu'rab. Artinya adalah saya melihat seorang laki-laki. Terakhir, marartu birajulin. Nah, birajulin, kata rajul berubah menjadi majrur dengan cirinya kasrah. Kenapa? Ada amil di depannya. Mana amilnya? Yaitu huruf ba. Huruf ba ini sebagai amil, sebagai faktor yang merubah kata benda yang datang setelahnya, persis setelahnya, menjadi majrur. Karena memang huruf ba ini dikenal sebagai huruful jarri, yaitu satu di antara huruf yang memajrurkan isim yang datang setelahnya. Artinya saya berpapasan dengan seorang laki-laki. Nah, ini semua dimulai dari rajulun, rajulan, dan rajulin disebut sebagai i'rab karena dia dalam posisi yang berbeda memiliki kondisinya tersendiri. Pertama, ketika dia posisinya sebagai fa'il, kondisinya marfu, cirinya dhammah. Ketika posisinya sebagai maf'ulun bih, dia kondisinya mansub dengan cirinya fathah. Dan ketika kondisinya sebagai majrur, maka posisinya sebagai majrur, maka kondisinya majrur dengan kasrotain atau kasroh. Nah, ini disebut dengan al-i'rab, yaitu perubahan akhir kata dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya, tergantung pada amil yang mendahuluinya. Kedua, yaitu al-bina. Al-bina adalah luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Artinya, bina adalah tetapnya akhir kata dalam keadaan yang sama. Jadi, seolah-olah bina ini adalah kebalikan dari i'rab. Kalau i'rab itu berubah, dia fleksibel tergantung amil yang mendahulunya, sementara bina ini dia tetap pada keadaan yang sama walaupun terdapat amil yang datang sebelumnya. Contoh misalkan ana ambil contoh kata hadza rajul. Jadi yang kita notice sekarang adalah kata hadza. Hadza rajulun di sini itu adalah, atau kalimat hadza rajulun adalah jumlah ismiyah atau dikenal juga mubtada dan khabar. Kata hadza ini adalah posisinya sebagai mubtada. Kita tahu bahwa mubtada itu kondisinya marfu' dan cirinya adalah dengan dhammah biasanya. Maka hadza di sini walaupun kendati pun dia posisinya mubtada dan kondisinya marfu, tapi dia tidak memperlihatkan ciri kemarfuannya. Artinya adalah ini adalah seorang laki-laki. Biar bisa lebih jelas, kita lihat contoh yang kedua. Ra'aitu hadza ar-rajula. Bisa dilihat kata hadza di sini posisinya sebagai maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bih kondisinya mansub dengan cirinya fathatain atau fathah biasanya. Namun di sini kendati pun dia posisinya mansub, posisinya sebagai maf'ulun bih, kondisinya mansub,
ketika dibandingkan dengan hadzal rajulun yang dia posisinya sebagai mubtada dan kondisinya marfu, tidak ada perbedaan, tetap saja hadza dibacanya. Artinya adalah saya melihat laki-laki ini. Terakhir, marartu bihadzal rajuli. Nah, ikhwafillah, bisa dilihat bahwa kata hada dalam setiap jumlah, ketika jumlah ini tidak ada perubahan, baik posisinya sebagai mubtada, kondisinya marfu, tetap dalam keadaan yang sama. Kedua, baik dia posisinya sebagai maf'ulun bih, tetap keadaannya sama hadza. Kenatipun dia posisinya sebagai ismun majrur, didahului oleh faktor ba, huruf jar, tetap dalam keadaan yang sama. Nah, maka ini disebut dengan al-bina. Jadi tetapnya satu kata dalam keadaan yang sama walaupun posisinya berbeda dalam jumlah itu. Jadi inilah yang disebut dengan al-bina. Dan marartu bihadzal rajuli artinya adalah saya berpapasan dengan laki-laki ini. Ikhwafillah, mungkin secara ringkas atau sebagai talkhis ringkasan, jadi al-i'rab itu adalah kata yang bisa berubah akhirnya tergantung kondisinya dalam satu kalimat. Sementara bina itu adalah tetapnya kondisi satu kata pada keadaan yang sama walaupun berbeda faktor atau berbeda amil yang mendahuluinya. Mungkin demikian yang dapat Anda sampaikan. Semoga apa yang disampaikan itu menjadi manfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.